Oke, baik. Selamat pagi kepada siswa kelas 12. Kali ini kita lanjutkan materi pelajaran kita tentang pembahasan soal RLC, ya. Oke, ini soal ini saya ambil dari buku Erlangganya halaman 227. Soal yang pertama nomor 2. Sebuah sumber tegangan sinusoidal V sama dengan E sinus omega T dihubungkan ke ujung-ujung sebuah kapasitor murni dengan kapasitas C. Energi maksimum yang disimpan dalam kapasitor adalah. Oke, di sini ditanyakan berapa energi maksimum yang disimpan pada kapasitor tersebut. Jadi kita harus tahu dulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Diketahui bahwa nilai V-nya sama dengan E sinus omega T. Kemudian yang ditanya berapakah nilai energi maksimumnya. Oke, untuk mendapatkan nilai dari energi maksimum itu kita gunakan rumus W itu sama dengan setengah C kalikan dengan V pangkat 2. Oke, berarti W-nya itu sama dengan setengah C. Kalau dia energi maksimum itu sama dengan setengah C V maksimum pangkat 2, gitu dia. Sehingga besarnya energi maksimumnya itu sama lah itu dengan setengah kali C kalikan dengan ini E pangkat 2. Karena persamaannya ini kan persamaan V itu sama lah itu dengan tegangan maksimum kali sin omega T. Jadi V-nya yang kita pakai ini adalah dari sini E-nya, ya. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian nomor 3, besar daya listrik dalam satu kumparan pemanas yang dialiri arus searah 8 ampere. Apabila sekarang digunakan arus bolak-balik dengan nilai puncak 8 ampere, daya listrik yang dibandingkan oleh pemanas tersebut adalah. Berarti dari soal itu diketahui bahwa nilai arus DC-nya sama dengan 8 ampere. Kemudian kuat arus maksimum dari AC sama dengan 8 ampere. Apabila daya DC-nya sama dengan P, yang ditanya berapa daya AC, arus bolak-balik. Oke, kita gunakan dari rumus daya itu kan sama dengan I kuadrat kali R. Maka daya itu berbanding lurus dengan kuat arus. Jadi kalau kita bandingkan daya efektif dari arus bolak-balik dengan daya pada arus searah, itu sama itu dengan I efektif dari arus bolak-balik pangkat 2 dibagi dengan I pada arus searah. Oke, berarti daya pada AC banding daya pada DC-nya kan P kan? Nah, I efektifnya yaitu I maksimum dibagi akar 2. Kita pangkat 2 kan dibagi I DC. Berarti PAC banding P sama lah itu dengan I maksimumnya kan 8 bagi akar 2 kita pangkat 2 kan bagi 8 pangkat 2. Nah, ini bisa kita coret dengan ini. Jadi PAC dibagi P itu sama lah itu dengan 1 dibagi akar 2 pangkat 2. Maka PAC-nya sama dengan setengah P.
Ya, itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Suatu tegangan 150 volt sinus 302 radian per sekon dihasilkan oleh sebuah generator AC tegangan RMS. Berarti yang ditanya berapa tegangan RMS-nya. Jadi V maksimumnya itu samalah itu dengan 150 volt yang ini nak. Udah, omeganya sama dengan 302 radian per sekon. Nah, kita cari berapa nilai V efektifnya dan juga berapa frekuensinya. Jadi V efektif itu samalah itu dengan V RMS sama dengan V maksimum bagi akar 2. Kita bagikan 150 volt dibagi akar 2. Oke, hasilnya 150 dibagi akar 2 itu adalah 106 volt. Kemudian frekuensinya itu adalah omega dibagi 2V. Omeganya adalah 302 dibagi dengan 2V, 6,28. Ya, berarti hasilnya adalah 48 Hz. Next, nomor 17. Sebuah resistor 20 ohm, induktor 40 mH dan kapasitor 5 mikrofarad dihubungkan secara seri dengan sumber GGL bolak-balik 10 volt pada frekuensi 1000 per Vh. Yang ditanya adalah berapakah nilai dari impedansi rangkaian tersebut. Oke, kita lihat besaran-besaran apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut, ya. Oke. Nilai dari R-nya itu sama dengan 4 sebentar ya. R-nya ya. R-nya sama dengan 20 ohm. Kemudian L-nya sama dengan 40 mH. Kemudian C-nya sama dengan 5 mikrofarad. P-nya sama dengan 10 volt dengan frekuensi sama dengan 1000 per Vh. Yang ditanya adalah berapa nilai impedansi. Oke, langkah pertama kita cari dulu nilai dari omega. Omega itu adalah 2V kali frekuensi, sama dengan 2V kali frekuensi 1000 per V. Ini kita coret nak. Berarti ini hasilnya adalah 2000. Kemudian kita cari nilai XL. XL itu sama dengan omega kali L. Omeganya 2000 kan, 2 kali 10 pangkat 3 kita kalikan dengan 40 mH. Oke, berarti nilai dari XL nya itu sama dengan 80 ohm. Kemudian kita cari XC. XC itu sama dengan 1 per omega C, berarti 1 per omeganya kan 2000, sedangkan C nya 5 mikrofarad, 5 10 pangkat minus 6. Oke, jadi kalau ini kita bagi hasilnya adalah 100 ohm. Jadi XL dikurang XC nya itu sama lah itu dengan minus 20 ohm. Sekarang kita cari nilai dari Z nya. Z itu sama dengan akar dari R pangkat 2 tambah XL kurang XC pangkat 2. Ya, jadi diperoleh nilainya adalah akar dari 20 pangkat 2 tambah minus 20 pangkat 2. Oke, jadi ini hasilnya adalah 20 akar 2 ohm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Untuk soal nomor 18 ini diketahui bahwa nilai dari R-nya sama dengan 60 ohm, kemudian L-nya sama dengan 50,
kali 10 pangkat minus 4. Kemudian C-nya sama dengan 50 kali 10 pangkat minus 4. Ini Henry, ini Farad. Oke, kemudian nilai dari VM-nya sama dengan 120 volt. Supaya arus yang dibangkitkan dalam resistor itu mencapai nilai paling besar. Berarti kalau dia mencapai nilai paling besar, yang ditanyakan di situ berapa nilai omeganya. Oke. Ini kan sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Ini 5 kali 10 pangkat minus 3 Farad. Jadi supaya dia mencapai nilai maksimum, itu kan XL itu sama dengan XC. Berarti omega kali L sama dengan 1 per omega kali C. Jadi omega kuadrat itu 1 per LC gitu. Sehingga omega itu sama dengan 1 per akar LC. Jadi omega sama dengan 1 per akar LC. L-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3, C-nya 5 kali 10 pangkat minus 3. Berarti ini 1000 ya. 1000 dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 200 radian per sekon. Next, nomor 20. Ya, untuk nomor 20 diketahui di soal tersebut adalah R-nya 30 ohm. Berarti R-nya sama dengan 30 ohm. Kemudian XL-nya sama dengan 120 ohm. XC-nya sama dengan 160 ohm. Ditanya berapa nilai dari VL-nya. Langkah pertama kita cari dulu Z. Z itu adalah akar dari R pangkat 2 tambah XL kurang XC pangkat 2. Berarti ini Z-nya sama itu dengan akar dari R pangkat 2 itu adalah 30 pangkat 2 tambah XL kurang XC-nya ini minus 40 pangkat 2. Maka Z-nya ini adalah 50 ohm. Oke, kemudian kita cari kuat arusnya itu adalah V dibagi dengan Z. V-nya adalah 100 volt dibagi dengan 50 ohm. Berarti ini 2 ampere. Sehingga diperoleh nilai dari VL sama dengan I kali XL. I-nya adalah 2 kalikan dengan 120. Dua kali 120 berarti hasilnya 240 volt ya. Yang terakhir nomor 22 ya. Nomor 22 yang terakhir. Yang ditanyakan di sini berapakah nilai dari reaktansi induktifnya ya. Pertama kita cari dulu berapa nilai dari I-nya gitu ya nak ya. I-nya sama lah itu dengan VR dibagi dengan R. Ya, berarti ini 80 volt dibagi dengan 160 ohm. Berarti nilai I-nya adalah setengah ampere. Ya. Kemudian VRL-nya itu yaitu antara resistor dengan induktor itu sama dengan akar dari
VR kuadrat tambah VL kuadrat gitu ya. Berarti ini kan 100 sama dengan akar dari 80 kuadrat tambah VL kuadrat gitu. Jadi ini kita kuadratkan kedua ruas jadi 10.000 gitu. Sama dengan 6.400 tambah VL kuadrat. Sehingga VL-nya ini sama dengan akar dari 3.660 volt gitu dia. Kemudian ditanya XL. Berarti nilai dari XL itu sama dengan VL dibagi dengan I tadi. Berarti 60 dibagi setengah. Berarti jawabannya ini adalah 120 ohm. Iya, itu dia.